Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Naomi yang solih dan solihah, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke bab 2, bab yang baru tentang himpunan. Apa sih itu himpunan? Yuk kita belajar bareng-bareng. Tapi sebelum itu kita buka dulu pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak Naomi, pada pertemuan kita pada kali ini kita akan belajar mengenai himpunan ya. Dan silakan dibuka bukunya halaman 71 ya. Kita akan masuk bab 2 mengenai himpunan. Dan baik, kita akan berkenalan terlebih dahulu apa itu himpunan. Silakan dibuka halaman 75. Ya, di sana ada definisinya. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objeknya disebut elemen atau anggota dari himpunan tersebut ya. Jadi himpunan ya, kita akan belajar mengenai himpunan ya. Jadi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek-objeknya disebut elemen atau anggota dari himpunan tersebut. Misalkan nih, himpunan dikatakan sebagai himpunan atau kumpulan ya, itu misalkan contohnya himpunan kelas 7A ya. Himpunan kelas 7A ya. Nah, himpunan ya, himpunan kelas 7A ini adalah kelas 7A ini adalah kumpulan objek-objek kan ya. Dikatakan anggota himpunan adalah orang-orang yang di dalam kelas 7A itu ya. Nah, itu himpunan. Jadi dia tuh bentuk sebuah perkumpulan ya. Kumpulan, dia terdefinisi secara jelas ya. Kemudian yang di dalam himpunan tersebut atau kumpulan tersebut adalah merupakan anggotanya ya. Dan kita akan belajar mengenai notasi dan cara penyajian himpunan ya. Notasi dan cara penyajian himpunan. Notasi dan cara penyajian himpunan. Nah, di sini ada beberapa cara penyajiannya. Yang pertama adalah menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata. Ya, menulis himpunan dengan menggunakan kata-kata. Ya, misalkan A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Kemudian B adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun. Kemudian C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kemudian D adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1000 ya. Kemudian yang kedua adalah menulis himpunan dengan cara mendaftar. Nah, dengan cara mendaftar itu ada di contohnya ya. Adalah ya, contoh yang A adalah himpunan himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Nah, bagaimana cara menulis himpunan dengan cara mendaftarnya? Kita lihat di sini keterangannya adalah A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Maka untuk menulis himpunannya ya, untuk menuliskannya A sama dengan, nah ini kurung kurawal, nah dikatakan kurung kurawal. Jadi dalam himpunan itu bukan kurung biasa kan, kalau kurung biasa kayak gini nah ya, ini namanya kurung biasa. Tapi kalau kurung kurawal itu kayak gini ya, ini digunakan untuk himpunan ya, untuk himpunan. Nah gitu.
Jadi A, kita kembali ke yang tadi ya, A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu, maka himpunan A anggotanya adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu. Ya, kita tutup kurung kurawal. Ya, kemudian yang B itu adalah B adalah himpunan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Ya, perhatikan di sini ya, ada kalimat kurang dari atau sama dengan 5 ya. Jadi kalau yang kayak gini kita bisa menuliskannya untuk himpunan B-nya ya. Himpunan B-nya ya ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Stop sampai sini. Kenapa 5 masuk, Mi? Karena ya Umi ulangi, karena di sini ada kalimat sama dengan ya, sama dengan 5. Artinya 5 masuk. Kemudian kurang dari, berarti lebih kecil dari 5. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, gitu. Oke, lanjut. Gimana kalau misalkan kasusnya lain? Ya, misalkan nih, ya contoh yang ketiga, misalkan yang contoh ketiga ya, yang C. Misalkan C adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai dengan 1000. Maka penulisannya adalah himpunan C ya. Kita lihat di sini ada kalimat bilangan asli ya. Bilangan asli. Jadi nanti di dalam himpunan itu nanti muncul biasanya bilangan asli, bilangan cacat, disebutkan seperti itu di soalnya. Maka kita ngikutin dari permintaan soal tersebut ya. Karena di sini ada bilangan asli, maka kita mulai dari angka 1 ya. Oke. Himpunan C adalah 1, 2, 3, 4 ya misalkan. Dan di sini ada kalimat sampai dengan 1000. Nggak mungkin kan kita tulis sampai 1000, 1 sampai 1000 ya. Maka bisa kita tulis di sini titiknya 3 kali, kemudian kita tulis 1000 ya. Titik 3 kali ini sudah mewakili anggota-anggota yang lainnya kayak gitu. Oke, dalam himpunan itu kita menyatakan suatu objek sebagai anggota dari suatu himpunan ya. Oke, Umi kasih tanda ya. Kasih garis ya. Ini tanda khusus ya. Jadi dalam sebuah himpunan ya, menyatakan suatu objek, sebagai anggota dari suatu himpunan, maka penulisannya adalah dengan memberikan tanda kayak gini. Nah, kayak C ya, itu kita tulis C dulu baru kita garis ya. Ini disebut sebagai anggota himpunan ya. Dan untuk menyatakan yang bukan anggota himpunan ya, kita tulis lalu kita coret ya. Ini bukan anggota
Jadi ini penting, harus kita ketahui bersama ya. Umi kasih tanda peta ya, tanda peta biru, artinya ini adalah penting. Lalu gimana Mi contoh dari menyatakan suatu objek itu adalah anggota atau bukan anggota? Ya misalkan nih, ya Umi kasih contoh. Ya, misalkan himpunan A ya, itu anggotanya ada A, B, C, D, dan juga E ya. Untuk kita ketahui ya, untuk supaya dianya anggota atau bukan, maka jawabannya ya misalkan ada himpunan A, itu anggotanya adalah A, B, C, dan E. C adalah anggota dari himpunan A ya, gitu caranya. Kemudian dan M, misalkan nih M nggak ada kan di himpunan A ini, maka M bukan anggota dari himpunan A, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menulis himpunan. Menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Nah, pada contoh 2.4 ya, di sana ada contoh. Yang pertama adalah tuliskan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan ya. Ini ada kalimat, kata-katanya adalah notasi ya. Kita langsung saja ke contoh ya. Ini ada kalimatnya notasi ya. Nah, bagaimana sih bentuknya, bagaimana? Oke. Nah, misalkan pada soal di contoh 2.4 ya, E adalah himpunan bilangan positif kurang dari 4. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara penulisan yang secara notasi ya. Jadi cara menuliskannya adalah E adalah himpunan ya, himpunan semua X ya, dengan syarat X adalah bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, itu ada cara membacanya ya. Nah, dibaca ya, dibaca E adalah himpunan semua X dengan syarat ya, dengan syarat X adalah bilangan bulat positif kurang dari 4. Itu ya. Jadi seperti itu cara menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Oke, kita lanjut ke halaman 78. Itu ada tentang kesamaan himpunan. Yang bagaimana sih kesamaan himpunan? Ya. Nah, bisa kalian lihat di contoh 2.5. Di sana ada himpunan A. Himpunan A itu ada anggotanya H, A, S, I, dan juga M. Dan B juga ada di sana H, I, S, A, dan juga M. Maka dua himpunan ini A dan B ini dia
dinyatakan himpunannya yang sama atau sama dengan A sama dengan B. Kenapa? Karena coba kita lihat di anggota A ada huruf H, A, S, I dan juga M. Kemudian di maksudnya di himpunan B kita lihat H ada dengan yang di himpunan A sama kan? Ya ada. Kemudian juga ada I ya sama, ada I juga. Kemudian S ya, S. Kemudian ada A, kemudian ada M. Nah, itulah mengapa dinyatakan bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan B. Nah, itu ya. Jadi itu perkenalan kita mengenai himpunan. Nah, di sini Umi akan memberikan contoh ya pada latihan 1 ya. Umi setiap soal Umi berikan contoh ya. Nah, pada latihan 1 ya. Kita baca bareng-bareng. Nomor 1, salin dan tuliskan ya jika kumpulan berikut merupakan himpunan dan tidak jika bukan merupakan himpunan ya. Oke. Pada latihan 1 ya, nomor 1 ya. Jadi di sini dikatakan bahwa salin dan tuliskan ya jika kumpulannya merupakan himpunan dan tidak jika bukan merupakan himpunan. Yang pertama ya, yang A. 1A itu kumpulan anak muda. Kumpulan anak muda. Nah, kumpulan anak muda ini dikatakan bukan himpunan. Tidak ya. Kita tulis tidak. Mengapa? Mengapa dia bukan himpunan? Karena di sini adalah kumpulan anak muda. Kumpulan anak muda itu ya dia tidak konkret atau secara matematikanya tidak jelas. Anak muda ini kan bisa bisa ditentukan ya. Maksudnya anak muda ini luas ya, luas maknanya. Anak muda ini kan bisa umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun ya. Kumpulan anak muda. Nah, jadi kumpulan anak muda ini bukan merupakan himpunan kecuali nih kalimatnya adalah misalkan kumpulan anak usia 7 tahun. Nah, ini adalah himpunan. Ini adalah himpunan ya. Himpunan. Kenapa? Karena di sini ditulis konkret usianya 7 tahun. Sama seperti kasusnya misalkan kumpulan wanita cantik atau kumpulan laki-laki ganteng. Itu tidak konkret ya. Kenapa? Karena orang bisa menilai cantik dan gantengnya seseorang itu banyak dinilainya. Ada yang dari hidung, ada yang dari mata, atau ada yang dari kulit gitu. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebuah himpunan. Oke? Gitu. Ya, intinya kalau untuk menyatakan dia itu bukan himpunan, dia tidak konkret ya, tidak diberikan batasan seperti ini misalkan usia 7 tahun. Ya. Kemudian yang B. Ya. Yang B kumpulan anak usia 11 tahun hingga 15 tahun. Nah, ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena dia konkret. Maksudnya ada usianya ya, dari usia 11 tahun ada sampai dengan 15 tahun gitu. Kemudian yang nomor 2, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftar. Ya, memberikan contoh, satu contoh. Misalkan yang A, ya himpunan A adalah bilangan asli. Bilangan asli kurang dari 6. Nah, maka cara menjawabnya adalah himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kenapa hanya sampai 5, Mi? Karena di sini ada kalimat kurang dari 6. Bukan kayak yang di sebelumnya, yang penjelasan sebelumnya kurang dari atau sama dengan 5. Ya kan? Karena di sini hanya kurang dari, tidak ada kalimat sama dengan 6, maka kita hanya mengambil yang kurang dari 6. Batasnya cuma sampai 5 gitu. Kemudian
Yang nomor 3, nyatakan himpunan-himpunan berikut dalam bentuk kata-kata. Ya, misalkan himpunan A itu ada anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kita jawab adalah himpunan A adalah bilangan cacah. Ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Bilangan cacah kurang dari 5 gitu. Itu cara menjawabnya. Ya. Kemudian nomor 4, nyatakan himpunan-himpunan berikut menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ya. Di sana ada himpunan hewan pemakan daging. A adalah himpunan hewan pemakan daging. Ya, maka cara menuliskannya adalah himpunan A ya adalah himpunan semua X, di mana atau dengan syarat X adalah hewan pemakan daging. Gitu ya, jangan lupa kurung awalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5, untuk A himpunan bilangan asli dan C adalah himpunan bilangan cacah. Ingat ya, A adalah himpunan bilangan asli dan C adalah himpunan bilangan cacah. Tuliskan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftarkan anggotanya ya. Kita masuk ke nomor 5. Ya, jadi kita mendaftarkan anggota-anggotanya ya. Ini pada soal diketahui X ya, dimana X ya lebih kecil dari 5 dan X adalah anggota dari himpunan bilangan asli ya. Maka kita bisa ketulis kayak gini ya. Misalkan nih, ini adalah himpunan A ya. Itu ada kalimat X lebih kecil dari 5 dan X adalah anggota bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka 1 dan ini lebih kecil dari 5 ya. Jadi kita tulis anggotanya, himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 6 ya. Nomor 6 kita baca bareng-bareng. Salin dan tuliskan dengan tanda sama dengan jika kedua himpunan tersebut sama dan tidak sama dengan jika kedua himpunan tersebut tidak sama. Ya. Coba kita lihat pada contoh yang A itu ada himpunan A. Di sana A anggotanya adalah A, D, I, T. Kemudian pada himpunan B itu adalah D, I, T, dan A. Nah, pada himpunan A itu anggotanya A, D, I, dan juga T. Kemudian himpunan B itu D, I, T, dan A. Kita cek apakah sama. Oke. Ini sama. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Ya. Itu. Jadi itu perkenalan kita mengenai himpunan ya. Silakan disimak baik-baik dan apabila ada yang tidak dipahami boleh bertanya ke kami. Oke.